Perkenalkan Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan program yang saya buat, rancang bangun sistem informasi perpustakaan pada SD Santo Yosef Purwokerto. Jadi ini adalah tampilan awal dari program yang saya buat. Jadi admin pertama-tama melakukan login. Setelah admin memasukkan data loginnya, admin kemudian login, admin kemudian login. Apakah tampilan home dari aplikasi yang saya buat. Kemudian masalahnya seperti yang terlihat pada sebelah kiri layar. Yang pertama itu data user. Ini merupakan data user, jadi data user terdiri dari 3. Yang pertama itu admin, kepala sekolah, kemudian suster. Selanjutnya, apabila ingin menginput data, bisa di bawah, yaitu add data. Kemudian apabila ingin menambahkan misalnya Christine, kemudian username-nya admin2, passwordnya sama admin2 juga, kemudian simpan. Otomatis tersimpan ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada 4 data usernya, salah satunya yang tadi baru saya input. Kemudian toolsnya ini terdiri dari delete dan juga edit. Apabila ingin mengedit salah satu dari user ini, misalnya yang pertama misalnya Bu Yanti, misalnya saya mau. Jadi seperti ini, misalnya saya hanya menghapus keywordnya, terus saya simpan bisa. Otomatis datanya udah teredit atau diubah ya Bapak Ibu. Jadi statusnya masih sebagai admin, kurang lebih seperti itu. Apabila ingin menghapus, misalnya yang Christine ingin saya hapus. Apabila setelah tombol delete-nya ditekan, maka muncul peringatan seperti ini Bapak Ibu. Jika ingin dihapus, langsung saya tekan OK. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke data penerbit. Kurang lebih toolsnya sama seperti user, ada delete dan juga edit. Jadi di sini misalnya ini merupakan data penerbit. Apabila di sini saya ingin menghapus salah satu data penerbit, misalnya penerbit Sulita, delete. Apabila ingin menghapus, tinggal tekan OK, maka otomatis datanya akan terhapus. Misalnya saya hapus, ya otomatis terhapus ya Bapak Ibu Sulitanya. Kemudian apabila saya misalnya tadi Sulita sudah terhapus, kita input lagi Sulita, kemudian simpan. Nah, otomatis sudah terinput. Apabila ingin mengedit, tinggal tekan
otomatis datanya yang ingin diedit akan tampil. Misalnya Sulita 02, simpan. Nah ini udah teredit Bapak Ibu. Ya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk data penerbitnya. Kemudian ke data sama seperti data user dan data penerbit toolsnya. Udah delete dan edit, kemudian di atasnya ada add data atau tambah data. Misalnya kategori science, simpan. Ya di sini otomatis sainsnya udah terinput ya Bapak Ibu. Apabila ingin mengedit, ya seperti ini, sains misalnya sains ilmiah, contohnya ilmiah, simpan. Nah seperti ini Bapak Ibu, sains ilmiah. Selanjutnya apabila ingin menghapus, tinggal dihapus. Ada peringatan seperti ini. Terus apabila dihapus ya tinggal dihapus. Ya otomatis data sains ilmiah terhapus. Ya kurang lebih seperti itu data kategori. Selanjutnya kita masuk ke data buku. Data buku kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Ada tabelnya. Ini tabelnya, kemudian kolomnya ada kode, nomor kode, judul buku, tahun terbit, dan lain-lain. Kemudian di sini di bagian atas ada bentuk filter datanya. Ini filter datanya. Apabila ingin menampilkan data buku per kategori, misalnya tentang fiksi ilmiah. Nah ini si Loren pembawa mau 1 ya. Karena di sini datanya 1 jadi otomatis 1. Oke, apabila ya kembali ya semuanya. Kemudian ingin menambah data buku seperti ini Bapak Ibu. Misalnya saya contoh anak yang hilang. Ini hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu. Kemudian ISBN-nya bla 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 bla. Contoh ya Bu. Pengarangnya misalnya Pau. Rio misalnya. Halaman misalnya 20 halaman, jumlah 11, tahun terbit misalnya 2019. Bila ingin menambahkan foto, tinggal pilih choose file-nya aja, masuk ke download, cari fotonya. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Bila ingin menambahkan foto tinggal ditambah, kemudian open. Ini fotonya atau cover buku, contoh cover bukunya udah terinput. Kemudian sinopsisnya atau keterangan dari buku itu, misalnya saya hanya sebagai contoh. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian penerbitnya itu misalnya Pustaka ya, kategori misalnya apa ya, fiksi Indonesia.
simpan. Selanjutnya kita ke datanya kalau sudah tersimpan. Nah, ini terakhir ya Bapak Ibu, anak yang hilang. Apabila ingin mencetak, cetak ini anak yang hilang. Ini contoh cover bukunya seperti ini hanya sebagai contoh. Kemudian apabila ingin mencetak, cetak seperti ini Bapak Ibu. Jadi apabila ingin dicetak langsung tekan tombol print, apabila tidak ingin dicetak, ya tinggal di cancel. Selanjutnya kita masuk, misalnya kita ingin mengedit seperti ini, misalnya ini anak yang hilang bla bla bla, anak yang hilang. Terus simpan. Ya seperti ini hasil yang sudah diubah tadi. Terus apabila ingin menghapus, tinggal dihapus saja. Ya otomatis datanya terhapus seperti itu. Selanjutnya kita ke data siswa. Untuk data siswa kurang lebih sama seperti buku. Untuk toolsnya ada delete, edit, cetak juga. Kemudian di atasnya ada add data. Misalnya kita menambah data. Ini di sini ada kode siswanya, yang kode siswa, kemudian nama siswa misalnya Mario. Nextnya itu, kemudian kelamin laki, misalnya agamanya Islam, tempat lahir Ketapang misalnya. Selanjutnya tanggal 3 Januari 2015 misalnya, dan alamat Jalan Jenderal Sudirman, telepon misalnya ini, kemudian foto misalnya ini. Untuk fotonya kita misalnya menambahkan foto, tinggal tambahkan fotonya aja Bapak Ibu. Ini seperti ini fotonya, dan kemudian kita di input ya seperti ini Bapak Ibu. Ingin mencetak ini kurang lebih seperti ini data siswanya. Kemudian kalau dicetak tinggal di print aja. Kalau tidak ingin dicetak ya di cancel. Data seperti itu Bapak Ibu, edit di peta buku, misalnya Ketapang Mario, Kaltim, ini tidak terus, masih ada yang belum. Nah ini apabila ada salah satu yang belum ternilai, maka muncul tampilan error, misalnya 2003. Oke, datanya sudah tersimpan Bapak Ibu. Apabila ingin menghapus, tinggal dihapus.
sudah terhapus seperti ini. Kemudian untuk pengadaan itu jadi terdiri dari ada kode pengadaan, tanggal, judul buku, asal buku, jumlah. Jadi misalnya ingin menambah ini form pengadaan bukunya seperti ini. Misalnya pengadaannya hari ini tanggal 22 bulan Agustus 2024. Keterangan jenis bukunya itu misalnya fiksi. Nah ini contoh Mira Anak Jalanan. Kemudian asal buku misalnya dari Yogyakarta. Jumlah 11, keterangan pengadaan SIM. Nah ini coba lihat. Kemudian apabila ingin menghapus tinggal dihapus. Kalau mau edit tinggal dibuat seperti ini. Misalnya apa yang mau ditambahkan tinggal ditambah, kemudian selanjutnya apabila ingin dihapus tinggal dihapus. Kemudian peminjaman buku. Peminjaman buku kurang lebih seperti ini form transaksinya. Jadi ada nomor pinjam, tanggal pinjam, nama siswa, keterangan, dan lain-lain. Misalnya nama siswanya yang ingin meminjam buku Aaron Elino misalnya. Peminjaman buku, durasi peminjaman, 6 hari, kategori kemudian Prabu Anglindo Darmo, dan jumlahnya 1. Kemudian tambah. Nah ini sepertinya dia ada punya satu buku yang dia pinjam juga, namun belum sempat disimpan transaksinya. Belum disimpan, maka otomatis datanya masih ada di sini. Jika disimpan, tersimpan dan kosong di sini Bapak Ibu. Bila ingin melihat datanya, tinggal kita lihat di tampil. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sekarang tanggal 22. Ini total peminjamannya. Apabila ingin melihat notanya, kurang lebih seperti ini. Apabila ingin mencetak, ya tinggal langsung dicetak. Apabila tidak ingin mencetak, ya di cancel aja. Selanjutnya, apabila ingin dihapus, tinggal dihapus. Misalnya saya ingin menghapus, tinggal dihapus. Ya, sudah terhapus. Kemudian sekarang kita nah ini ada keterangan statusnya. Misalnya statusnya pinjam. Jadi seperti ini. Ini siswa yang sedang meminjam buku. Misalnya ada yang sudah mengembalikan. Kembali ini. Berarti yang sudah kembalikan misalnya itu ada Kristabel Gwen Raharja, kemudian Evelina Natalia Laksana, misalnya notanya seperti ini. Oke, boleh mencetak, tinggal
Kalau tidak ya. Sekarang kita ke pengembalian buku. Seperti ini Bapak Ibu. Ini yang tidak ada keterangan kembali berarti dia sudah mengembalikan buku. Apabila belum berarti masih ada keterangan kembalinya. Apabila dia sudah ingin mau mengembalikan, tinggal kita kembali data pengembaliannya seperti ini. Kalau mau dia lebih dari waktu yang ditetapkan, misalnya waktu peminjaman 6 hari, kalau dia sudah lebih terus pihak sekolah menerapkan denda, ya bisa diisi. Minimal dendanya berapa, misalnya 2.000, simpan transaksi. Oke, tersimpan. Kemudian lihat ini otomatis sudah ada ya Bapak Ibu. Kemudian lebih itu data pengembaliannya Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita ke laporan. Ini jadi laporan ada ini laporannya ada data user, kemudian ada laporan. Apabila ingin mencetak tinggal di data penerbitnya, kemudian laporan data kategori semuanya sama. Selanjutnya kita ke laporan ini laporan penerbitnya. Misalnya kita yang khusus untuk Pustaka Jaya, terus kita ini untuk laporannya. Nah, ini untuk cetaknya saya belum sempat bikin, nanti saya akan buat Bapak Ibu. Jadi kurang lebih laporannya seperti itu, ada beberapa yang belum sempat saya buat, hanya beberapa aja, seperti laporan per penerbit, per data buku per kategori, kemudian laporan per bulan, per periode. Itu belum sempat saya buat cetak, jadi nanti coba saya akan anggapnya. Ya, mungkin sekian pemaparan dari program yang saya buat untuk perpustakaan SD Santo Yosef Purwokerto. Terima kasih Bapak Ibu.